Oke teman-teman, setelah ini kita akan mengecek komunikasinya ya. Kita ketikkan misal dari ini ke episode 7 successful ya teman-teman. Misalnya lagi dari ini ke sini successful, misal dari ini ke ini successful juga, dari ini ke sini kita ulangi. Misalnya lagi dari sini ke sini successful ya teman-teman. Kita coba lagi yang berseberangan. Kita coba cek terlebih dahulu terangnya. Di sini terangnya juga udah on, di sini juga udah, yang switch 2 itu juga udah on ya teman-teman. Tapi di sini masih violet. Kita ketikkan lagi, kita coba lagi. Ini harusnya udah bisa ya teman-teman. Atau mungkin ini ke back ya teman-teman, jadi nggak bisa. Jadi sebenarnya itu udah bisa. Ini kan kalau misalkan kalau se antar villa itu kan bisa kan teman-teman, tapi kalau misalkan biasa ini kayaknya ini ke back, tapi itu bisa. Nggak bisa teman-teman. Jadi yang antar ini apa namanya, yang berseberangan itu masih belum bisa karena mungkin ke back atau teman. Jadi yang sekarang ini kita akan menambahkan multilayernya yang ada pada sebelah VLAN 20 atau sebelah switch ini ya teman-teman. Kita tambahkan multilayer yang 29 2560 teman-teman, 2560. Kemudian kita sambungkan kabelnya. Gini ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengkonfigurasinya itu melewat switch yang ini, lewat switch 2. Kita klik enter, kita ke in konfi, enter, kemudian kita ketikkan in fa 08, enter. Kita ketikkan switchboard mode terang. Nah, untuk target kita bisa ketikkan do show in terang, enter. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa FA07 dan FA08 ini sudah pada mode trunking, itu on ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan ke multilayernya. Kita ketik aja
no en consti. Setelah itu kita ketikkan int of a 01, enter, switch mode drum, enter. Oke teman-teman, jadi tadi saya telah mengetikkan switch port mode drum, tapi di sini muncul komen rejected ya teman-teman. Jadi yang artinya itu encapsulation-nya itu adalah auto. Jadi ini itu tidak bisa melakukan drum. Teman-teman, jadi drum itu ada dua. Yang pertama yaitu ada ISL, yang kata lain adalah Cisco, yang dimana apabila switch ini yang punyanya, jadi ISL itu atau Cisco, apabila yang switch yang punyanya Cisco bertemu dengan switch yang sama dengan milik Cisco itu, maka bisa melakukan ISL tersebut. Lalu yang kedua itu ada 802.1 key atau kata lain open, yaitu standar ya teman-teman. Nah, kalau misalkan yang kedua ini itu switch Cisco yang ketemunya itu switch Ruijie. Misalnya Ruijie itu bisa dilakukan dengan 802.1 key ini teman-teman. Jadi kalau yang ISL itu adalah switch yang punyanya Cisco ini bertemu dengan yang sama yang memiliki Cisco itu, jadi bisa menggunakan ISL. Nah kemudian yang .1 key ini itu switch Cisco yang ketemunya switch misalnya katakanlah itu Ruijie, itu bisa dilakukan dengan .1 key ini. Nah jadi bisa kita lihat sendiri bahwa multilayer itu termasuknya itu memiliki dua drum, yaitu ESL dan .1 key. Nah, tetapi kalau switch yang ini itu hanya mempunyai yang ISL, jadi tidak support yang 802.1 key ini. Makanya waktu mengkonfigurasikannya itu langsung terhubung, maksudnya untuk mengonfigurasi terangnya itu langsung terhubung ke, langsung bisa ke .1 key-nya. Nah, justru malah kalau yang multilayer ini tuh malah bingung kalau misalkan disuruh tracking, karena harus bingung harus milih yang ISL atau yang .1 key-nya ini. Oke, setelah itu kita akan mencoba mengkonfigurasi encapsulation-nya teman-teman. Pertama kita ketikkan switch port enter. Oke teman-teman, karena ini tadi saya mengetikkan switch port terang modenya itu tidak valid, maka saya langsung mengetikkan switch port terang encapsulation.ik.
when maaf saat maaf tapi dot when key itu langsung kita enter, kemudian kita langsung ketikkan saja switchboard mode room, kita enter, kemudian kita melihatnya yaitu do show in trunk, kita enter. Oke teman-teman, jadi ini sudah itu ya, ini modenya itu sudah on, encapsulationnya itu juga udah 802.20 dan statusnya adalah trunking. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi terang pada multi layer. Oke teman-teman, jadi pada saat ini kita akan belajar mengenai dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar mengenai terang dan akses. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, terang dan akses. Nah, untuk akses sendiri itu adalah mengacu pada switch. Nah, untuk terang sendiri itu mengarah pada end device. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini itu kan ada dua ya teman-teman, dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, misal nih dynamic auto, misal ketemunya dengan dynamic auto lagi, maka itu akan menjadi akses ya teman-teman. Nah, contoh lagi misalnya dynamic auto ketemunya dengan dynamic desirable itu maka akan menjadi terang. Nah, misalnya lagi terang ketemunya dengan dynamic auto maka akan tetap menjadi terang ya teman-teman. Nah, selanjutnya misalnya yang terakhir yaitu dynamic auto ketemu dengan akses maka akan menjadi akses ya teman-teman. Misal saja nih di sini saya akan kasih contoh, misalnya ada satu switch, ini kabel. Nah, ini adalah switch 1 dan ini switch 2. Misalnya switch 1 itu adalah dynamic desirable misalnya. Kemudian yang switch 2 ini adalah DA atau dynamic auto. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ini itu nantinya akan menjadi akses ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa lagi nih di sini misalnya itu ada terang, terus ketemu itu sama akses teman-teman. Misalnya sama akses. Nah, nanti itu akan menjadi not recommended atau itu yang bisa dikatakan itu seperti tidak disarankan. Jadi not recommended ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebentar ya teman-teman, saya hapus dulu biar tidak membingungkan. Jadi kesimpulan dari tabel tersebut, misalnya nih dynamic auto itu artinya menunggu.
Sedangkan dynamic desirable itu mengajak, sedangkan terang yaitu memaksa. Nah, untuk yang akses itu sama ya teman-teman. Jadi seperti ini. Misalnya saya hapus lagi biar kalian nggak bingung. Misalnya saya kasih contoh, misalnya di sini itu ada dynamic auto teman-teman. Lalu ketemu dengan dynamic desirable misalnya. Nah, nanti ini tuh akan menjadi terang. Dan nantinya itu akan menjadi terang juga. Gitu ya teman-teman. Nah, misalnya di switch 1 ya. Di switch 1. Nah, di switch 1 ini nanti akan dikonfigurasikan menjadi terang teman-teman. Nah, nanti ini tuh akan menjadi terang juga. Ini misalnya di switch 2 itu memaksa switch untuk menjadi terang. Gitu teman-teman. Jadi, ini adalah yang namanya dengan DTP. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa dynamic auto itu adalah menunggu, sedangkan dynamic desirable itu adalah mengajak, sedangkan true dan akses itu adalah memaksa. Jadi rumusnya itu hanya kita itu bisa mengenali keempat tersebut. Dan jadi setelah saya tadi menjelaskan tentang dynamic tracking protocol atau yang biasa disebut dengan DTP. Nah, setelah ini saya akan mempraktikannya, yaitu teman-teman kita menambahkan switch terlebih dahulu. Kita tambahkan switchnya sebelah sini ya teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita sambungkan kabelnya saja. Oke teman-teman, karena ini masih orang, kita percepat saja menggunakan ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita langsung konfigurasi pada switch 3 aja. Kita klik, kita ketik CLI, ketik DN, ketik show in FA 01 switchboard, kita enter. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa administratifnya itu adalah dynamic auto dan operasionalnya itu static access. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan bahwa administratif mode itu adalah mode yang kita konfigurasikan. Nah, sedangkan yang operasional mode itu adalah hasilnya. Di sini bisa kita lihat sendiri kan bahwa dinamik bahwa administratif modenya itu adalah dynamic auto, sedangkan hasilnya itu akses. Kenapa? Karena default pada switch tersebut adalah dynamic auto dan hasilnya itu adalah static access. Jadi artinya bahwa di sini dinamik akses, dinamik itu ketemu dengan dinamik menjadi akses. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke switch 4. Kita ketikkan saja en show in FA 01 switchboard. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini bahwa administratifnya itu adalah dynamic auto, sedangkan operasionalnya itu static access teman-teman. Nah, jadi ini artinya itu menunggu sama menunggu. Jadi artinya itu sama-sama menunggu ya teman-teman. Jadinya adalah
akses. Oke, langsung kita ketikkan saja teman-teman. Kita enter. Terus kita ketikkan konti. Setelah itu kita ketikkan info 01, kita enter. Setelah itu kita ketikkan switchboard mode dinamik desirable, kita enter. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita enter lagi, kita ketikkan do so in fr 01 switchboard do so in FA01 switchboard, enter. Oke teman-teman, di sini administratifnya itu adalah dynamic desirable, sedangkan operational modenya itu adalah terang. Jika teman-teman di switch tempat ini hasilnya adalah terang, coba kita lihat di switch 3. Kita enter saja, kemudian kita ketikkan so in A01 switchboard, enter. Nah teman-teman, di sini hasil itu dynamic auto ya teman-teman, terus ininya juga terang. Oke. Jadi di sini kelihatan bahwa ini itu menunggu. Nah ketemunya itu mengajar, jadi hasilnya adalah yang diajarnya. Atau bisa kita lihat sendiri bahwa di sini hasilnya itu adalah terang. Kita langsung ketikkan saja consti, kita ketikkan infr 01 switchboard door room.